Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Masih sehat semua kan? Alhamdulillah. Bertemu lagi pada pembelajaran virtual mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Baik anak-anak, karena ini sudah memasuki semester genap dan minggu lalu kita sudah membahas terkait Khulafaur Rasyidin, yaitu masa Khalifah Umar bin Khattab dan juga masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Langsung saja untuk materi hari ini Ibu akan membahas mengenai lanjutan, yaitu masa Khalifah Ali bin Abi Thalib dan juga masa Khalifah Utsman bin Affan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa, untuk agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat dan barokah, marilah kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu masa Khalifah Utsman bin Affan. Pada periode Mekah, Utsman bin Affan ini termasuk salah satu as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam setelah awal kenabian Nabi Muhammad SAW. Beliau ini masuk Islam setelah mendengar kabar kebenaran Islam dari Abu Bakar As-Siddiq. Jadi beliau ini masuk Islam setelah Ali bin Abi Thalib dan juga Zaid bin Haris. Utsman ini termasuk keluarga kabilah Ummah dari suku Quraisy yang lahir pada tahun ke-6 setelah lahirnya Nabi Muhammad SAW. Gelar yang beliau sandang adalah Dzunuraini wal Hijrataini, yang artinya mempunyai dua cahaya dan juga hijrah dua kali. Dikatakan mempunyai cahaya karena beliau ini dinikahkan oleh Nabi Muhammad SAW dua kali dengan putri beliau, putri baginda Rasulullah SAW. Yang pertama, Utsman ini dinikahkan dengan Ruqayyah, putri dari baginda Rasulullah, dan kemudian setelah Ruqayyah ini wafat oleh baginda Rasulullah SAW, Utsman ini dinikahkan kembali dengan adik dari Ruqayyah yang bernama Ummi Kulsum. Adapun dikatakan hijrah dua kali karena beliau ini hijrah dua kali, yaitu ke Habsyi dan juga ikut pula hijrah ke Madinah. Utsman ini juga terkenal sebagai sahabat Rasulullah SAW yang terkenal kekayaannya. Namun selain kaya, beliau ini juga soleh, baik hati, dermawan, dan juga sebagai pedagang yang jujur. Banyak sekali kiprah dan juga peran Utsman bin Affan untuk selalu bersama-sama dengan baginda Rasulullah SAW. Pada periode Madinah pun juga begitu. Ada banyak sekali peran Utsman bin Affan pada periode Madinah. Pada periode Madinah ini, Khalifah Umar bin Khattab ini wafat dalam tikaman Abu Lu'lu'ah ketika itu sedang menjadi imam sholat subuh. Abu Lu'lu'ah ini adalah pengecut bangsa Persia yang mempunyai dendam kepada Khalifah Umar bin Khattab karena kekalahan Persia atas kaum muslimin dalam suatu peperangan. Nah, menjelang wafatnya ini, Khalifah Umar bin Khattab ini membentuk sebuah dewan yang terdiri dari 6 anggota. Anggota tersebut yang mempunyai kedudukan tinggi di kalangan umat muslim. Anggota dewan ini dibentuk untuk menggantikan posisi beliau. Adapun anggota dewan ini ada Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan juga Sa'id bin Waqqas. Sebenarnya masih ada satu anggota lagi, yaitu putra Khalifah Umar bin Khattab sendiri. Namun beliau tidak menginginkan bahwa putranya kelak akan menjadi penguasa atau pengganti kepemimpinan beliau. Dewan yang dibentuk ini diketuai oleh Abdurrahman bin Auf. Tugas utama dewan ini yaitu untuk menentukan salah satu di antara mereka sebagai pengganti Khalifah Umar bin Khattab. Adapun dalam pelaksanaan pemilihan ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan demokratis. Apabila dalam pemilihan itu ternyata
ada suara yang seimbang, maka keputusan akhir berada pada tangan ketua. Namun ternyata pemilihan itu berjalan dengan lancar, dan itu memilih Utsman bin Affan agar menggantikan Khalifah Umar bin Khattab. Dan ketika itu Khalifah Utsman bin Affan berusia 70 tahun dan beliau wafat pada usia 80 tahun. Jadi kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan ini hanya berlangsung selama 12 tahun. Namun meski demikian beliau ini mengukir banyak sekali prestasi. Adapun prestasi-prestasi yang menonjol dari beliau ini, yang pertama yaitu adanya kodifikasi mushaf Al-Quran, yang kedua renovasi Masjid Nabawi, dan yang ketiga yaitu pembentukan angkatan laut, dan yang keempat yaitu perluasan wilayah. Nah, langsung saja kita menuju ke pembahasan kedua, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali bin Abi Thalib merupakan putra dari Abu Thalib yang lahir di Mekah pada tahun 13 setelah Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil, Ali bin Abi Thalib ini dekat sekali dengan baginda Rasulullah SAW. Bahkan diasuh oleh beliau, maka Ali termasuk orang yang masuk Islam pertama kali atau as-sabiqunal awwalun. Dan Ali ini bisa dikatakan adalah orang yang pertama masuk Islam di kalangan remaja atau anak-anak. Ada banyak sekali sifat yang melekat pada diri Ali bin Abi Thalib. Salah satunya yaitu beliau ini rendah hati, jujur, dan soleh. Dan setelah dewasa, Ali bin Abi Thalib ini dinikahkan oleh baginda Rasulullah SAW dengan putrinya yang bernama Fatimah, dan mempunyai dua putra yang bernama Hasan dan Husain. Selama menyertai Nabi Muhammad SAW, Ali ini selalu menunjukkan kesetiaannya kepada beliau. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yathrib, beliau ini menyelamatkan baginda Rasulullah SAW dari upaya kaum Quraisy yang ingin membunuh baginda Rasulullah SAW. Karena baginda Rasulullah SAW ini telah mendengar rencana jahat mereka, sehingga beliau ingin menyegerakan hijrah ke Yathrib atau Madinah. Namun sebelum berangkat, beliau ini berpesan untuk membangunkan Ali, kemudian diminta untuk menggantikan posisi tidur Nabi Muhammad SAW. Tanpa membantah sedikit pun, Ali bin Abi Thalib menjalankan perintah Nabi Muhammad SAW. Meskipun taruhannya di sini adalah nyawa. Jelas-jelas Ali bin Abi Thalib di sini telah menunjukkan betapa setianya beliau kepada Rasulullah SAW. Setelah menyelimuti Ali untuk meninggalkan rumah menuju rumah Abu Bakar, akhirnya baginda Rasulullah SAW ini menuju rumah Abu Bakar untuk melakukan hijrah. Akhirnya Nabi Muhammad SAW ini bisa keluar dari kepungan kaum kafir Quraisy dengan selamat. Itulah bukti kesetiaan Ali bin Abi Thalib terhadap beliau, yaitu baginda Rasulullah SAW. Dalam periode Madinah, banyak sekali juga peran Ali bin Abi Thalib untuk membantu baginda Rasulullah SAW. Dan juga setelah peninggalan Khalifah Utsman bin Affan, masyarakat dalam keadaan kacau sekali. Untuk mengendalikan situasi, akhirnya beberapa kalangan kaum muslimin ini mengusulkan agar posisi kekosongan khalifah atau kepemimpinan segera diisi dan mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah pengganti Utsman bin Affan. Tapi ada juga kaum muslimin yang menolak usulan tersebut. Beliau menolak untuk posisi Utsman bin Affan ini digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Muawiyah bin Sufyan. Kan kaum muslimin yang menolak tersebut adalah para gubernur dan juga pejabat yang masih kerabat Khalifah Utsman bin Affan. Banyak sekali kekacauan, apalagi setelah Ali bin Abi Thalib ini ditetapkan menjadi khalifah pengganti Khalifah Utsman bin Affan. Karena ada pihak yang tidak mengakui kekhalifahan beliau, yaitu Ali bin Abi Thalib. Pada akhirnya konflik ini berkepanjangan dan Khalifah Ali akhirnya dibunuh oleh Ibnu Muljam dari golongan Khawarij, dan akhirnya beliau wafat di tangan Ibnu Muljam dari golongan Khawarij tersebut. Sama dengan khalifah-khalifah lain, Khalifah Ali bin Abi Thalib ini juga mempunyai banyak sekali prestasi. Yang pertama yaitu mengganti pejabat yang kurang cakap. Yang kedua yaitu membenahi keuangan negara atau Baitul Mal.
Dan yang ketiga yaitu memajukan bidang ilmu bahasa. Dan yang keempat yaitu bidang pembangunan. Itu tadi pembahasan materi pada pembelajaran virtual hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf, mungkin ada salah kata atau salah perbuatan dan tindakan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan virtual selanjutnya. Ya anak-anak.